Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi SKB CPNS Satpol PP atau P3K teknis untuk tenaga Trantibun Linmas, yaitu patroli. Kalau kita berbicara tentang Satpol PP, pasti sangat erat kaitannya dengan kegiatan patroli. Patroli ini secara spesifik itu dijelaskan dalam Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang standar operasional prosedur dan kode etik Satpol PP seperti yang sudah di hadapan teman-teman ini. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang standar operasional prosedur dan kode etik Satpol PP. Oke, tanpa berlama-lama berikut pembahasan dan contoh soalnya. Oke, yang pertama, ruang lingkup. Jadi kegiatan patroli ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata di lokasi atau tempat-tempat yang dianggap rawan, antar batas wilayah maupun tempat keramaian atau hiburan. Jadi itu ya, itu adalah tujuan dari kegiatan patroli. Oke, yang kedua yang kita akan bahas adalah uraian prosedur. Semua standar operasional prosedur Satpol PP itu umumnya uraian prosedurnya itu terbagi menjadi 3, yaitu persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu adalah pelaporan. Oke, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana sebelum melakukan kegiatan patroli ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Yang pertama itu adalah menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli. Yang kedua adalah menetapkan tempat dan bentuk patroli. Yang ketiga adalah menyiapkan administrasi pelaksanaan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan semua perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh pimpinan. Dan yang terakhir adalah koordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait serta aparat keamanan. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana kegiatan patroli itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah patroli yang dilaksanakan dalam kota dan atau wilayah tertentu. Dan yang kedua adalah patroli pengawasan, dan yang terakhir adalah patroli khusus. Jadi itu dulu yang diingat ya teman-teman, patroli itu ada 3 bentuknya. Yang pertama itu patroli yang dilakukan dalam kota atau wilayah. Nah, kemudian yang kedua adalah patroli pengawasan, dan yang ketiga adalah patroli khusus. Ingat itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya patroli yang dilaksanakan dalam kota atau wilayah ini itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah patroli blok. Patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap tempat yang dianggap rawan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan ketentuan tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor, dilakukan minimal 2 orang, terus usahakan untuk mengenal daerah patroli. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah perhatian harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan peraturan pemerintah daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan. Terus dalam hal tertentu
diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu dalam hal pelanggaran ketertiban, kebersihan, dan keindahan, terjadinya kebakaran maupun bencana alam. Terus, walaupun setiap patroli dituntut atau diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakan ini harus didasarkan kepada norma-norma dan peraturan yang berlaku. Oke, itu untuk patroli 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 blok ya. Oke, selanjutnya adalah patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas. Misalnya, satu kecamatan bertujuan untuk melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, ketentuan untuk patroli blok berlaku juga untuk patroli kawasan. Secara umum ini mirip-mirip antara patroli blok dan patroli kawasan. Selanjutnya, patroli kota. Patroli kota dan atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan atau perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sama dengan patroli kawasan. Artinya, patroli wilayah ini ketentuannya sama dengan patroli kawasan, di mana patroli kawasan itu ketentuannya berlaku juga ketentuan dari patroli blok. Oke, itu jenis patroli yang pertama. Jadi harus teman-teman ingat ya, patroli yang pertama itu adalah patroli yang dilaksanakan dalam kota atau wilayah, di mana patroli ini dibagi menjadi 3, yaitu patroli blok, kemudian patroli kawasan, dan yang ketiga adalah patroli kota dan atau wilayah. Yang membedakan dari ketiga patroli ini adalah ruang lingkup dari kegiatan patrolinya. Jadi kegiatan patroli blok itu lebih kecil, misalkan di kelurahan, terus patroli kawasan itu sebesar kecamatan, dan patroli wilayah dan atau kota itu dia satu wilayah hukum atau satu wilayah pemerintahan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya kira itu untuk patroli yang dilaksanakan dalam kota atau wilayah. Selanjutnya yang kedua adalah patroli pengawasan. Penugasan patroli ini bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta upaya penegakan perda dan atau perkada dengan ketentuan yang pertama, melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pembinaan masyarakat, memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP. Dan yang keempat adalah mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi keempat ini adalah ciri-ciri dari patroli pengawasan. Seperti itu ya. Jadi ini yang akan membedakan dengan patroli wilayah tadi. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, yang ketiga adalah patroli khusus. Penugasan patroli khusus ini adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif. Jadi ini ciri yang paling yang paling sangat erat dengan patroli khusus, yaitu dia ditugaskan langsung
Satpol PP yang dia ditugaskan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di mana proses pelaksanaannya itu dapat dilakukan dengan ketentuan yang pertama menindaklanjuti laporan pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar perda atau perkada serta yang kedua melakukan penindakan non justisial atau penertiban terhadap pelanggar perda dan atau perkada serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan yang terakhir adalah melakukan penindakan justisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran perda dan atau perkada serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oke, dan yang terakhir, uraian prosedur yang terakhir. Jadi uraian prosedur tadi itu ada 3, persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir itu adalah kegiatan pelaporan. Tahap pelaporan ini dilakukan sesuai dengan pelaksanaan patroli. Tahap pelaporan ini dilakukan setelah pelaksanaan patroli selesai. Jadi proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan atau pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan disampaikan kepada Kepala Daerah. Terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan tersebut dibuat secara langsung, secara berjenjang. Laporan yang telah ditandatangani oleh Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan SIP Satpol PP. Oke, saya kira itu cukup ya untuk materi patroli kegiatan Satpol PP. Jadi teman-teman di sini pokoknya intinya itu harus tahu bagaimana apa sih tujuannya dari kegiatan patroli, terus yang kedua uraian prosedurnya mulai dari tahap persiapan apa-apa saja yang disiapkan sebelum melakukan kegiatan patroli, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan. Kita harus tahu ternyata Satpol PP itu mempunyai 3 jenis patroli. Yang pertama itu adalah patroli yang dilaksanakan dalam kota atau wilayah, kemudian yang kedua adalah patroli pengawasan, dan yang ketiga adalah patroli khusus. Nah, ketiga-tiga patroli ini teman-teman harus bisa bedakan. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk pembahasan materi dari standar operasional prosedur patroli Satpol PP. Selanjutnya kita akan coba menjawab beberapa soal terkait dengan SOP patroli Satpol PP. Oke, tanpa berlama-lama untuk soal yang pertama. Apa yang menjadi langkah pertama dalam tahap persiapan patroli? A. Penetapan waktu dan objek patroli. B. Pemeriksaan perlengkapan patroli. C. Penetapan sasaran patroli. D. Koordinasi dengan instansi terkait. Atau E. Penyiapan administrasi pelaksanaan. Jadi, kalau teman-teman menyimak dengan baik pembahasan materi sebelumnya, jadi sudah jelas ya bahwa uraian prosedur untuk standar operasional patroli kan ada 3, ada persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pelaporan. Untuk persiapan patroli itu ada 5. Yang pertama itu adalah menetapkan sasaran waktu dan objek yang akan dilakukan patroli. Yang kedua menetapkan tempat dan bentuk patroli. Yang ketiga penyiapan administrasi pelaksanaan. Yang keempat, pemeriksaan semua perlengkapan sesuai dengan ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan. Dan yang terakhir adalah koordinasi dengan perangkat daerah dan atau instansi terkait serta aparat keamanan. Jadi kalau yang ditanya adalah apa yang menjadi langkah pertama dalam tahap persiapan, maka jawabannya adalah yang C, penetapan sasaran patroli. Jawabannya adalah yang C. Oke, pertanyaan untuk soal nomor 2.
Dalam tahap pelaksanaan patroli, apa yang harus dilakukan oleh petugas patroli? Apakah A. Melakukan patroli hanya di area tertentu yang rawan, B. Menjalankan patroli sesuai dengan jadwal dan catatannya, atau C. Tidak memperhatikan kondisi lalu lintas di wilayah patroli, D. Melakukan patroli hanya menggunakan kendaraan bermotor, E. Tidak perlu memperhatikan peraturan daerah terkait. Jadi kalau untuk soal seperti ini bisa dinalar ya teman-teman. Yang pertama, melakukan patroli hanya di area tertentu yang rawan. Nah, jadi ini tidak masuk ya. Masa kita hanya daerah tertentu yang rawan? Boleh jadi daerah yang kita anggap tidak rawan itu bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi ini salah. Oke, yang B, menjalankan patroli sesuai dengan jadwal dan catatannya. Oke, yang ini masuk ya. Kita simpan dulu. Yang C, tidak memperhatikan kondisi lalu lintas di wilayah patroli, juga salah. Yang D, melakukan patroli hanya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Masa hanya dengan menggunakan kendaraan bermotor? Kegiatan patroli boleh dilakukan dengan jalan kaki ya. Yang juga salah. Dan yang E, tidak perlu memperhatikan peraturan daerah terkait. Sangat salah ini. Justru saat melaksanakan kegiatan patroli, kita harus memperhatikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Oke teman-teman, untuk contoh soal selanjutnya. Nomor 3. Dalam patroli khusus, apa yang menjadi dasar utama untuk melakukan penindakan? Apakah A. Keinginan masyarakat untuk diambil tindakan, B. Laporan pengaduan dari warga atau pimpinan, C. Perintah dari Kepala Satpol PP untuk melakukan patroli biasa, C. Rencana patroli yang sudah disusun sebelumnya, atau E. Hanya berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti pembahasan materi yang saya bawakan tadi, seharusnya jawabannya itu sudah sangat jelas. Jawaban yang paling tepat itu adalah untuk untuk patroli khusus itu adalah laporan pengaduan dari warga atau pimpinan. Jadi dia itu sifatnya perintah langsung oleh pimpinan. Dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Oke, selanjutnya untuk contoh soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan oleh petugas patroli jika menemui pelanggaran ketertiban umum selama patroli kawasan? Oke, jadi yang harus ditekankan di sini adalah patroli kawasan. Apakah A. Segera menangkap pelaku pelanggaran, B. Memberikan peringatan tanpa perlu melaporkan, C. Langsung melakukan tindakan represif, D. Mengabaikan pelanggaran yang terjadi, E. Melakukan peneguran dan mencatat untuk dilaporkan kepada pimpinan. Kira-kira jawaban yang paling tepat ini apa teman-teman? Yang A. Segera menangkap pelaku pelanggaran. Nah, kalau kita misalkan langsung melakukan penangkapan, dalam artian di sini kita melakukan tindakan represif ya. Itu dia patroli khusus. Kalau patroli kawasan berarti ini tidak masuk ya. Jawaban yang ini pasti salah. Yang B. Memberikan peringatan tanpa perlu melaporkan. Salah ya. Tentu kita harus memberikan peringatan. Tapi setelah patroli kawasan ini selesai, kita itu harus melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, seperti itu. Jadi ini juga salah. Yang B. Langsung melakukan tindakan represif. Ya, yang C ini mirip dengan yang A ya. Tindakannya langsung melakukan tindakan. Ya, kalau yang patroli yang langsung melakukan tindakan itu bukan patroli kawasan, melainkan jenis patroli
khusus, ya. Jadi ini tidak masuk juga. D. Mengabaikan pelanggaran yang terjadi. Wah, apalagi ini pasti sudah tidak masuk ini. E. Melakukan peneguran dan mencatat untuk dilaporkan kepada pimpinan. Jadi yang paling benar dan yang paling sempurna adalah yang E. Oke, nomor 5. Apa yang harus dicatat dan dilaporkan oleh petugas patroli setelah melaksanakan tugas patroli? A. Semua pelanggaran dan kejadian yang ditemukan selama patroli. B. Hanya laporan mengenai kendaraan yang digunakan selama patroli. C. Waktu dan jarak yang ditempuh selama patroli. E. Nama-nama petugas yang melakukan patroli. D. Nama-nama petugas yang melakukan patroli. E. Keberadaan tempat-tempat rawan pelanggaran saja. Jadi kalau untuk soal seperti ini kita bisa analisis ya teman-teman. Yang E itu tidak mungkin, D juga tidak mungkin, C juga tidak mungkin, E hanya laporan mengenai kendaraan yang digunakan selama patroli juga tidak mungkin. Semua pelanggaran dan kejadian yang ditemukan selama patroli. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu yang paling benar adalah yang A. Saya kira untuk soal-soal yang bisa kita nalar seperti ini itu mudah ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Untuk soal nomor 6 dan sampai soal nomor 8. Nomor 6, dalam patroli pengawasan, oke, kita tandai ya, patroli pengawasan. Ingat teman-teman, patroli pengawasan. Jadi patroli itu ada 3, patroli wilayah, kemudian patroli pengawasan, dan yang ketiga adalah patroli khusus. Yang ditanyakan di sini adalah patroli pengawasan. Dalam patroli pengawasan, apa yang menjadi tujuan utama dari kegiatan tersebut? A. Penegakan perda dan perkada secara langsung. B. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan memberikan penerangan. C. Melakukan patroli khusus untuk penindakan cepat. D. Memastikan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum. E. Mempercepat penyelesaian laporan kegiatan patroli. Kalau teman-teman mengikuti pembahasan materi tadi, seharusnya pertanyaan ini adalah menjadi pertanyaan yang sangat mudah. Jadi jawabannya itu adalah yang B, melaksanakan pembinaan masyarakat dan memberikan penerangan. Itu adalah tujuan dari patroli pengawasan. Kalau penegakan perda dan perkada secara langsung, nah ini dia lebih ke patroli wilayah. Oke, patroli wilayah. Kalau melakukan patroli khusus untuk penindakan cepat, nah ini dia patroli khusus. Memastikan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum, kurang tepat juga. Dan yang E, mempercepat penyelesaian laporan kegiatan patroli. Nah, itu bukan bagian dari tujuan dari pengawasan, dari patroli pengawasan ya teman-teman. Oke, jadi yang paling benar tuh jawabannya yang B. Oke, selanjutnya yang C. Dalam patroli blok, berapa minimal jumlah personil yang harus terlibat? Nah, kalau teman-teman mengikuti pembahasan materinya tadi, jadi langsung bisa dijawab ya. Jawabannya itu adalah 2 orang. Mudah ya? Oke. 2 nomor terakhir. Apa yang menjadi nomor 8? Apa yang menjadi ketentuan dalam melakukan patroli dengan kendaraan bermotor di wilayah kota atau kawasan? A. Kendaraan harus dipacu dengan kecepatan tinggi. B. Petugas tidak perlu mematuhi peraturan lalu lintas. D. Klakson harus dibunyikan setiap kali melewati lokasi ramai. C. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan situasi lalu lintas. E. Tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor jika daerahnya sempit. Jadi kalau soal-soal seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dinalar ya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Yang lain tidak masuk ya, tidak masuk. Kendaraan harus dipacu dengan kecepatan tinggi, tidak mungkin. Petugas tidak perlu mematuhi peraturan lalu lintas. Masa begitu ya? Kita sebagai petugas harusnya memberi contoh kepada masyarakat. Yang ketiga, klakson harus dibunyikan setiap kali melewati lokasi ramai. Tidak perlu lah. Yang E, tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor jika daerahnya sempit.
Kalau untuk daerah, patroli daerah atau wilayah itu kan ada tiga, ada patroli patroli blok, yang kedua patroli wilayah, dan yang ketiga adalah patroli yang pertama itu adalah patroli blok, yang kedua itu adalah patroli kawasan, yang ketiga itu adalah patroli wilayah atau kota. Dan ketiga-tiga patroli itu dimungkinkan untuk menggunakan kendaraan bermotor. Untuk wilayah yang paling sempit dari kegiatan patroli itu adalah patroli blok, dan patroli blok itu juga dimungkinkan untuk menggunakan kendaraan bermotor. Jadi ini juga jawabannya tidak masuk ya. Oke, nomor terakhir. Dalam laporan hasil patroli, siapa yang harus menandatangani laporan tersebut? Waduh, ini jawabannya sudah jelas ya. Yang A, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Oke, teman-teman, saya kira cukup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan materi dan soal yang kita bahas kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pokoknya subscribe-nya yang banyak supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dari saya dan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat eh, konten-konten selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.